budaya. Nah, anak-anak masih ingat gak sama Miss berdua? Masih dong. Nah, minggu semalam kita sudah belajar tentang salam dan hormat. Masih ingat gak anak-anak? Masih ya, harus diingat. Nah, terus terakhir kali kita belajar hormat kepada siapa, Miss? Hormat kepada Buddha. Hormat kepada Buddha. Nah, jadi hari ini kita mau belajar apa lagi, Miss? Pembelajaran selanjutnya yaitu hormat di rumah dan hormat di sekolah. Oh, hormat di rumah dan hormat di sekolah, Miss. Hormat di rumah itu yang bagaimana, Miss? Hormat di rumah, nah, kepada anggota keluarga yang di rumah, contohnya kepada mama, papa, abang, kakak, ataupun adik itu juga boleh. Gimana Miss kalau kita hormat kepada orang yang lebih tua terlebih dahulu? Contohnya kepada mama dan papa dulu. Cara menghormatnya gimana ya Miss ya? Nah, kalau kita mau menghormati orang tua, banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya membantu orang tua, terus kita menuruti perkataan orang tua. Nah, kemudian ada juga cara yang jarang kita lihat. Miss tahu nggak apa? Tahu. Apa ya? Jadi kita bisa bernamaskara kepada orang tua. Nah, caranya bagaimana, Miss? Cara bernamaskaranya sudah diajarin pada pembelajaran minggu yang lalu. Nah, kita juga bisa namaskara kepada orang tua kita saat orang tua kita itu sedang ulang tahun, hari raya umat Buddha, atau hari ibu. Nah, momen yang paling menyenangkan itu ada di hari ibu loh, Miss. Oh, iya ya, Miss. Miss lihat di beberapa wihara juga ada yang merayakan hari ibu ya, Miss. Iya. Biasanya mereka hormat dengan orang tuanya itu dengan bernamaskara ataupun mencuci kaki orang tuanya. Nah, itu juga bisa dipraktekkan anak-anak di rumah. Nah, tidak perlu tunggu hari ibu tuh pada saat ulang tahun kamu, ulang tahun orang tua kamu, itu boleh kamu praktekkan di rumah. Jadi Miss, selain dari namaskara, kita bisa menghormat dengan cara apa lagi ya, Miss? Bisa. Nah, misalnya ketika kamu sudah makan di meja makan, sebelum kita makan kita harus menyapa dulu orang yang lebih tua. Contohnya, Ma, Papa, saya makan dulu ya. Atau ada nenek, kakek, paman, saya makan dulu ya. Nah, setelah kita memanggil mereka dengan cara menyapa mereka, kita akan makan, baru kita makan gitu. Itu juga salah satu cara hormat loh, terutama di ruang makan. Oh, begitu ya, Miss. Berarti itu walaupun kelihatannya sangat gampang gitu, ternyata itu juga salah satu hormat yang bagus ya, Miss. Iya, karena nih, terutama papa ya. Papa tiap hari itu di luar sibuk cari kerja, lagi panas, hujan, terik matahari. Nah, setiap hari papa udah pulangnya malam, perginya pagi, pulang malam, kan capek sekali demi menghasilkan uang. Nah, uang yang papa hasilkan itu untuk kebutuhan kita sehari-hari nih, untuk makan, untuk sekolah, untuk biaya les, semua kebutuhan rumah tangga. Sedangkan mama juga di rumah bekerja loh, seperti pagi memasak sarapan, malamnya lagi gitu kan. Habis itu mama harus mencuci baju, mengurus anak-anaknya sampai keperluan sekolah, capek sekali. Nah, jadi kita sebagai anak sudah harus wajib berbakti kepada orang tua. Nah, itu tadi tentang hormat di rumah. Jadi kalau hormat di sekolah gimana, Miss? Nah, kalau di sekolah, kalau kita sudah masuk sekolah, semoga COVID ini cepat berlalu ya, jadi kita bisa jumpa dengan anak-anak kembali di sekolah. Nah, kalau jumpa sama Miss atau jumpa sama boleh menundukkan kepala sambil menyapa selamat pagi Miss, selamat siang Miss, atau boleh juga menyapa tangan gurunya dengan mengucapkan salam, namo buddhaya Miss. Nah, itu juga boleh langsung. Iya. Jadi Miss, kalau di dalam kelas kita harus bagaimana ya, Miss? Nah, di dalam kelas ketika guru sedang mengajar, kita harus perhatikan dengan baik, terutama apabila gurunya sudah menerangkan. Kalau seandainya kita juga menerangkan, saling berbicara dengan teman, intinya kita tidak mendengarkan apa yang Miss katakan.
kita tidak tahu. Yang rugi adalah kita sendiri. Jadi anak-anak, ketika gurunya sudah menerangkan depan, kita juga harus duduk dengan tertib. Perhatikan gurunya menerangkan dan bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Nah, terus kalau tugas yang diberikan oleh Miss, itu harus dikerjakan di rumah, bukan guru les yang mengerjakan atau juga bukan orang tua yang mengerjakan. Tugas-tugas kita PR ya, sendiri. Miss? Iya, kita Iya. sendiri harus mengerjakannya karena sekolah adalah kita. Betul. Nah, jadi kalau di dalam kelas harus ingat, ketika guru menerangkan harus kita perhatikan. Jangan berbicara sendiri sama temannya, karena nanti bisa tidak mengerti. Nah, terus ada lagi nggak, Miss? Nah, Miss, selain guru, orang tua, terus keluarga, siapa lagi yang harus kita hormati ya? Nah, kalau di sekolah kan kita punya banyak teman kan? Nah, jadi kita juga harus bisa saling menghormati sesama teman. Gimana caranya ya? Apakah harus menundukkan kepala Nah, atau menyapa mereka? Gimana ya, Miss? iya, salah satunya menyapa teman kita. Gak mungkin kan kita lewat, tiba-tiba lewat aja. Nanti dikira apa? Sombong. Jadi kalau ketemu teman, halo. Misalnya Miss ketemu sama Miss Erni, halo Miss Erni. Gitu. Nah, kemudian saat di dalam kelas, saat belajar, ketika temannya lagi belajar, jangan diganggu. Nah, kita nggak boleh jahil sama temannya. Tidak boleh mengejek juga ya, Miss? Iya, tidak boleh mengejek juga karena temannya lagi fokus, lagi konsentrasi. Kalau kita ganggu, nanti temannya tiba-tiba lupa apa yang mau dikerjakan. Kalau misalnya saya diganggu tuh gimana, Miss? Kalau misalnya saya dipukul oleh teman, gimana ya, Miss? Oh, kalau kita dipukul teman ya. Kalau kita diganggu teman, kita dipukul teman, ya udah kita diamin aja. Diamin aja. Nanti kalau dia ngomong-ngomong sendiri, dia ngejek-ngejek kita, terus kita diam aja. Ya udah, nanti paling diam sendiri kan. Nah, jadi nggak perlu dibalas. Atau kalau dia sudah sering mengejek, sering memukul atau sering melakukan hal-hal yang tidak bagus, kita boleh bilang sama gurunya. Oh iya, tapi nanti gurunya memberikan hukuman ya, Miss ya? Iya. Jadi kita tidak perlu membalas orang yang jahat kepada kita. Sampai di sini dulu pembelajaran online materi agama Buddha kelas 1. Sampai berjumpa lagi di channel video selanjutnya. See you. Namo Buddhaya.